Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Rosa. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pecahan desimal. Desimal adalah pecahan per 10, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Contoh, 0,3. Bentuk desimal dengan satu angka di belakang koma. Angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau 3 per 10. Contoh yang kedua, 0,25. Bentuk desimal dengan dua angka di belakang koma. Angka 2 berada pada tempat persepuluhan. Angka 5 berada pada tempat perseratusan. Bilangan 0,25 dibaca 0,25 atau 25 per 100. Kenapa per 100? Karena dia berada di dua angka di belakang koma. Kemudian persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Contohnya 8%, artinya 8 per 100. Seperti biasa kalian bisa melihat banyak di swalayan, Ramayana, tempat-tempat perbelanjaan, tulisan-tulisan seperti ini. Diskon 50% ditambah 20%, diskon 70% dan seterusnya. Sekarang materinya adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Dengan cara yang pertama, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contohnya di sini ada 3/5. Kita jadikan dia per 10, maka dia harus dikalikan dengan 2. Jika di bawah dikalikan dengan 2, maka di atas juga harus dikalikan dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 6 per 10. Ingat pecahan desimal yang tadi. 10 ini menandakan satu angka di belakang koma, yaitu 0,6. Atau kalian bisa langsung membagi dengan rumah. 3 per 5. Kita mau langsung bagi dengan pecahan rumah. Yang berada di dalam yang di atas, yang berada di luar adalah yang di bawah. 3 dibagi 5 tidak bisa, maka kita kasih 0 di depannya. 0 dikalikan 5 sama dengan 0. Kita tulis di bawahnya ini 0. Kemudian kita kurangi. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Kemudian ini kita kasih tanda koma. Di sini kita tambahin angka 0. Nah, 30 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 30? Yaitu 6. Maka 6 kali 5 sama dengan 30. Maka hasilnya juga sama, yaitu 0,6. Sama seperti cara yang di sini. Kalian boleh menggunakan cara mana saja yang kalian anggap itu mudah bagi kalian. Contoh yang kedua adalah 2 per 25. Ini kalian bisa langsung kalikan. 25 mau kita kalikan berapa? Supaya dia bisa dibagi dengan mudah. Kita mau kalikan dengan, kita jadikan dia per 100. 25 kali berapa supaya jadi 100? 25 dikalikan dengan 4. Jika di bawah dikalikan 4, maka di atas juga harus dikalikan dengan 4.
4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 8/100. Ingat ya, per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Kita langsung bisa tuliskan seperti ini. 0,08. Atau mau dibagi seperti ini juga bisa. Di sini ya, kita coba caranya di bawah. 2 berada di dalam, yang di luar adalah yang di bawah. 25 kali berapa spasinya 2? Kita kalikan dengan 0. Maka turun bawahnya 0. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Kita kasih koma. Tambah 0 di belakangnya. Kemudian 25 kali berapa hasil 20? Masih 0. Kita tulis lagi di sini 0. 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Kita tambah lagi 0 di sini. 200. 25 kali berapa yang hasilnya 200? Dikalikan dengan 8. 8 kali 25 sama dengan 200. Maka hasilnya sama dengan 0. Ini sama seperti yang ada di sini. Kemudian yang kedua 11/8. 11/8 ini mau kita kalikan berapa ya? Supaya dia jadi 100. Kita bisa kalikan dengan 12,5. Jika di atas kita kalikan dengan 12,5, maka yang di bawah juga harus dikalikan dengan 12,5. 8 kali 12,5 sama dengan 100. Kalian bisa tuliskan itu sama dengan 100 di sini. Kemudian 11 dikalikan 12,5 hasilnya adalah 137,5. Kita tinggal kasih aja komanya ada berapa. 2 angka di belakang koma. Berarti nambah lagi komanya. Menjadi 1,375. Kok udah jadi 3 angka, Bu? Karena di sebelumnya dia sudah 1 angka di belakang koma. Kalian bisa juga menghitung dengan cara seperti ini. Lanjut. Pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan cara melihat banyak angka di belakang koma. 1 angka penyebutnya 10. 2 angka penyebutnya 100. 3 angka penyebutnya 1000. Setelah itu sederhanakan pecahan. Di sini ada contohnya 0,75 sama dengan 75/100. Penyebutnya 100 karena ada 2 angka. Jadi 75/100 kita mau sederhanakan. Masing-masing dibagi dengan 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Hasilnya adalah 3/4. Apa masih bisa dibagi? Sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Kemudian contoh berikutnya 0,3. Ini ada 1 angka. Berarti dia 3/10. Apa masih bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa ya. Maka hasil akhirnya adalah 3/10. Kemudian yang kedua 3,70. Ada berapa angka ini di belakang koma? Ada 2 angka. Jadi penyebutnya adalah
100. Jadi 370 per 100. Kita masing-masing kita bagi dengan berapa? Bagi dengan 10. Maka hasilnya adalah 37 per 10. Apa masih bisa disederhanakan? Tidak ya. Kemudian lanjut, ini 11,5 ada berapa angka di belakang koma? 1. Jadi sama ya penyebutnya per 10. Jadi 115 per 10. Ini kita masing-masing kita bagi dengan 5. 115 dibagi 5 sama dengan ada yang tahu? 23. 10 bagi 5 sama dengan 2. Apakah masih bisa disederhanakan? Sudah tidak ya. Maka ini adalah hasil akhir dari pecahan biasanya. Lanjut. Pecahan biasa menjadi persen dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contohnya 1/2 sama dengan 1/2 dikalikan 50 sama dengan 50 per 100 sama dengan 50%. Sama ya, kali ini kita bisa mengalihkan dengan bilangan yang hasilnya jika dikalikan adalah 100. Contohnya 12/5. Kita mau kalikan dia dengan berapa supaya jadi per 100? 5 dikalikan dengan 20. Maka jika di bawah dikalikan dengan 20, maka di atas juga harus dikalikan dengan 20. 12 kali 20 sama dengan 240. Maka hasilnya kita tuliskan di sini 240%. Kemudian yang berikutnya 3/25. 25 ini kita mau kalikan berapa supaya bisa jadi per 100? Kita kalikan dengan 4. Jika di bawah dikalikan dengan 4, maka di atas juga harus dikalikan dengan 4. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Maka kita bisa menuliskan ini menjadi 12%. Nah, ini merupakan simbol dari persen ya. 00 ini merupakan simbol dari persen. Kemudian, pecahan persen menjadi pecahan biasa dengan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian disederhanakan. 72% sama dengan 72 per 100. 72 per 100 masing-masing dibagi dengan 4, yaitu 18/25. Apa masih bisa disederhanakan? Sudah tidak ya. Jadi 18/25 ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana. Contoh soal yang kedua, 12%. Persen ya, ini diingat, ini merupakan persen. Persen berarti per 100. Jadi 12 per 100 sama dengan, kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 4. Jika di bawah dibagi dengan 4,
maka di atas juga harus dibagi dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Apa masih bisa dibagi? Sudah tidak ya, jadi ini adalah pecahan yang paling sederhana. Kemudian ada 80%. Berarti kita tuliskan menjadi 80 per 100. Sama dengan 80 per 100 kita bagi dengan 4. Sama dengan 80 dibagi 4 sama dengan 20. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Ini masih bisa kita bagi ya. Masing-masing kita bagi dengan 5 per 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Maka ini menjadi pecahan yang paling sederhana. Untuk membantu kalian memahami materi yang barusan, kerjakan soal latihan ini. Seperti biasa, jika sudah, kalian bisa memfotokannya dan mengirimkannya ke WA Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.